Halo Sobat Tani, selamat datang kembali di kanal kami. Pernah nggak sih jalan-jalan ke sawah, terus lihat daun padi mulai menguning? Pasti pikiran pertama langsung, wah, kena hama ini. Atau jangan-jangan penyakit baru. Eits, tunggu dulu. Tenang, jangan panik. Karena daun padi yang menguning itu belum tentu gara-gara serangan organisme pengganggu tanaman loh. Seringkali ini justru kode keras dari tanaman padi kita yang lagi kelaparan nutrisi. Betul sekali, bisa jadi tanaman kita kekurangan unsur hara penting yang sangat vital untuk pertumbuhannya. Jadi, sebelum buru-buru semprot pestisida, ada baiknya kita jadi detektif dulu dan cari tahu apa sebenarnya penyebab daun padi kita berubah warna. Yuk, kita bedah tuntas di video kali ini. Mari kita perhatikan lebih dekat. Pola menguning pada daun padi ternyata bisa memberi kita petunjuk spesifik tentang nutrisi apa yang kurang. Coba lihat, kalau yang menguning itu daun-daun tua di bagian bawah rumpun. Ini adalah gejala klasik kekurangan nitrogen atau unsur N. Nitrogen itu kan sifatnya mobil. Jadi, tanaman akan memindahkannya dari daun tua ke daun muda yang lebih butuh energi untuk tumbuh. Akibatnya, daun tua jadi korban dan menguning duluan. Lain cerita kalau yang pucat atau menguning itu justru daun-daun muda di bagian pucuk. Kalau gejalanya seperti ini, kita patut curiga pada kekurangan unsur hara mikro. Misalnya, kalau daun muda warnanya pucat kekuningan secara merata, ini bisa jadi tanda kekurangan belerang atau sulfur es. Tapi kalau daun muda warnanya belang-belang, ada garis hijau di antara tulang daun yang pucat, ini bisa jadi gejala kekurangan seng atau zingzen. Atau kalau yang paling parah sampai hampir putih warnanya, kemungkinan besar tanaman kita kekurangan zat besi atau iron Fe. Kenapa unsur-unsur ini penting? Karena nitrogen, besi, seng, dan banyak unsur lainnya adalah komponen kunci dalam pembentukan klorofil. Si zat hijau daun yang fungsinya seperti dapur pacu bagi tanaman untuk memasak makanannya melalui fotosintesis. Tanpa dapur yang sehat, ya, tanaman jadi lemas. Nah, apa dampaknya kalau kondisi ini kita biarkan berlarut-larut? Tentu saja sangat merugikan. Bayangkan saja, tanaman yang seharusnya sibuk berfotosintesis untuk menghasilkan energi, malah harus berjuang untuk bertahan hidup karena kekurangan bahan bakar. Pertumbuhannya pasti akan terhambat, jadi kerdil dan lemah. Anakan yang seharusnya tumbuh banyak dan produktif, malah jadi sedikit dan kurus. Daun yang mestinya hijau segar dan lebar untuk menangkap sinar matahari, malah menguning, layu, dan akhirnya kering. Pada akernia, semua ini akan bermuara pada satu hal yang paling kita takuti. Penurunan hasil panen yang drastis. Bulir padi bisa jadi gabuk atau hampa, bobot gabah kering giling menurun, dan semua kerja keras kita selama berbulan-bulan bisa jadi Padahal, masalahnya sederhana, bukan karena serangan penyakit ganas, tapi karena tanaman kita cuma kurang vitamin. Oke, setelah kita tahu penyebab dan dampaknya, sekarang bagian terpenting. Gimana solusinya? Kabar baiknya solusinya tidak serumit yang dibayangkan dan sangat bisa kita terapkan di lapangan. Pertama, dan ini yang paling fundamental, adalah pemupukan berimbang. Jangan cuma terpaku pada pupuk makro seperti urea N, SP36 Pejang, dan KKLK tanaman padi juga butuh cemilan berupa unsur hara mikro. Coba deh, saat pemupukan dasar atau susulan, tambahkan pupuk yang mengandung unsur mikro. Contohnya, untuk mengatasi kekurangan seng, kita bisa menaburkan pupuk seng sulfat atau Zanso bersamaan dengan pemupukan lainnya. Dosisnya cukup sekitar 20-25 kg per hektar. Ini akan jadi investasi kecil untuk hasil panen yang besar. Kedua, mari kita perhatikan manajemen air di sawah.
Sawah yang tergenang air terus-menerus bisa membuat akar padi kesulitan menyerap beberapa unsur hara, terutama seng. Kondisi anaerob atau kurang oksigen di tanah menghambat ketersediaan nutrisi. Solusinya, terapkan sistem pengairan berselang atau intermittent irrigation. Sesekali, biarkan lahan sawah mengering sampai tanahnya sedikit retak sebelum diairi kembali. Ini akan memberi kesempatan bagi akar untuk bernapas dan menyerap nutrisi dengan lebih optimal. Ketiga, sebagai pertolongan pertama pada kelaparan atau untuk perawatan rutin, kita bisa melakukan penyemprotan pupuk daun. Ini adalah cara paling cepat untuk memberikan nutrisi langsung ke bagian yang membutuhkan, yaitu daun. Gunakan pupuk daun yang kaya akan unsur mikro, seperti V, Zen, mangan MN, dan lainnya. Penyemprotan bisa dilakukan secara berkala. Misalnya setiap 1-2 minggu sekali, terutama pada fase pertumbuhan vegetatif aktif. Ini seperti memberikan suplemen instan untuk menjaga daun tetap hijau, sehat, dan berfungsi maksimal. Jadi Sobat Tani, mulai sekarang kalau lihat daun padi menguning, jangan langsung ambil kesimpulan kalau itu hama atau penyakit. Ambil jeda sejenak, amati polanya, dan periksa kembali jadwal pemupukan kita. Ingat, daun kuning seringkali adalah cara tanaman berkomunikasi dengan kita, memberitahu bahwa ia butuh nutrisi lebih. Dengan memahami tanda-tanda ini dan memberikan solusi yang tepat, kita tidak hanya menyelamatkan tanaman dari kelaparan, tapi juga memastikan potensi hasil panen kita bisa tercapai secara maksimal. Karena kuncinya sederhana, daun yang hijau dan sehat adalah awal dari panen yang melimpah. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Jangan lupa bagikan video ini ke montman petani lainnya agar ilmunya bisa tersebar luas. Jika ada pertanyaan atau pengalaman pribadi seputar masalah ini, jangan ragu untuk tulis di kolom komentar ya. Mari kita diskusi bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat dan salam panen raya.